Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Safitri dengan NPM 2317051013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai memori internal dan sistem bilangan. Memori internal adalah ruang penyimpanan yang terpasang langsung pada perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain. Memori internal ini tidak bisa dilihat secara kasat mata dan terintegrasi dengan komponen utama perangkat. Fungsi utama memori internal yaitu yang pertama ada sistem operasi, perangkat lunak inti yang mengendalikan keseluruhan fungsi perangkat. Yang kedua, data dan program yang sedang digunakan. Ini termasuk aplikasi yang sedang dijalankan, dokumen yang sedang diedit, dan file lainnya yang diakses secara aktif. Dan yang ketiga, ada pengaturan dan preferensi pengguna, seperti pengaturan tampilan, bahasa, dan informasi login. Jenis-jenis internal memori, yang pertama ada ROM. ROM adalah perangkat keras pada komputer berbentuk chip memori semikonduktor, isinya dapat dibaca. Jenis data penyimpanan ini hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis berulang kali. Memori jenis ini bersifat non-volatil, sehingga data yang disimpan tidak hilang saat listrik dimatikan. Yang kedua ada RAM. Memori RAM dikenal memori paling populer di dunia komputasi. Fungsi dari RAM adalah untuk menyimpan software yang sedang berjalan di komputer. RAM adalah wadah untuk semua aktivitas yang berlangsung di komputer. Dan yang ketiga ada DRAM. DRAM adalah jenis RAM yang sering di-refresh oleh CPU. Fungsi dari DRAM untuk mencegah memori yang ada di dalam RAM agar tidak langsung hilang sehingga bisa digunakan terus-menerus. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic RAM. Dan yang keempat ada CMOS. CMOS adalah bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah untuk menyimpan pengaturan dasar komputer. Merupakan pengaturan dasar yang digunakan oleh CMOS ini adalah tanggal dan waktu di komputer. Pada dasarnya CMOS adalah chip dengan memori hanya 64 byte. Dan yang kelima ada SDRAM. Mungkin kalian mengira ini merupakan versi mungkin dari RAM. Faktanya, SDRAM adalah bagian lanjutan dari DRAM. Kelebihan SDRAM sendiri adalah lebih cepat dari DRAM. Dan yang keenam ada change. Memory change sering kali terdengar di area browser. Salah satu bagian dari memori tersebut berperan cukup besar sebagai bagian dari filtering saat menggunakan komputer. Data difilter terlebih dahulu di area change sebelum mencapai memori utama. Oleh karena itu, kecepatan memory change sangat cepat. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol dan aturan yang digunakan untuk mempresentasikan dan memanipulasi besaran. Fungsi utamanya yang pertama yaitu menghitung. Sistem bilangan memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang kedua ada membandingkan. Kita dapat membandingkan nilai dua besaran dengan menggunakan sistem bilangan. Dan yang ketiga yaitu mengukur. Sistem bilangan membantu kita dalam mengukur nilai dan besaran dalam berbagai konteks. Sistem bilangan. Ciri-ciri sistem bilangan. Yang pertama yaitu memiliki basis. Setiap sistem bilangan memiliki basis yang menentukan jumlah simbol yang digunakan. Yang kedua memiliki simbol, yaitu simbol-simbol yang digunakan dalam sistem bilangan memiliki nilai yang berbeda. Dan yang ketiga memiliki aturan. Ada aturan yang menentukan bagaimana simbol-simbol digabungkan untuk mewakili nilai. Jenis sistem bilangan. Yang pertama yaitu ada sistem desimal, basis 10. Sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki 10 simbol 0 sampai dengan 9. Digunakan untuk menghitung, mengukur, dan representasi data umum. Dan yang kedua ada sistem biner, basis 2. Sistem bilangan yang banyak digunakan dalam komputer, hanya memiliki 2 simbol 0 dan 1. Digunakan untuk mewakili data digital seperti instruksi CPU, data memori, dan kode program. Dan yang ketiga ada sistem oktal, basis 10. Basis 8, memiliki 8 simbol 0 sampai dengan 7. Sering digunakan dalam pemrograman dan representasi data. Digunakan untuk mempersingkat representasi bilangan biner yang panjang. Dan yang keempat ada sistem heksadesimal, basis 16. Memiliki 16 simbol 0 sampai dengan 9 dan A sampai dengan F. Digunakan dalam pemrograman representasi data dan debugging. Digunakan untuk mempersingkat representasi bilangan biner yang panjang dan kompleks. Aplikasi sistem bilangan dalam komputer. Yang pertama yaitu representasi data. Yang pertama yang ada di dalam representasi data yaitu bilangan integer, floating point, dan kompleks disimpan dalam sistem biner. Dan yang kedua ada karakter. Karakter teks disimpan dalam kode ASCII yang menggunakan sistem biner. Dan yang ketiga warna dan gambar. Warna dan gambar disimpan dalam format RGB, red, green, blue.
yang menggunakan sistem biner. Dan yang kedua yaitu ada interaksi manusia-komputer. Yang pertama yaitu ada keyboard dan mouse, digunakan sebagai sistem biner untuk mengenali input pengguna. Yang kedua, layar komputer menampilkan data dalam sistem desimal atau heksadesimal. Dan yang ketiga, ada sistem operasi, digunakan sebagai sistem bilangan untuk mengelola memori, file, dan proses. Dan yang ketiga, ada debugging. Yang pertama yaitu pesan error. Pesan error dan kode debugging sering menggunakan sistem heksadesimal. Dan yang kedua yaitu ada konversi antar sistem bilangan. Konversi antar sistem bilangan membantu programmer memahami penyebab error. Jadi kesimpulannya, memori internal dan sistem bilangan memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem bilangan digunakan untuk mempresentasikan data dan instruksi yang disimpan dalam memori internal. Memori internal pada gilirannya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan program. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.